Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali dalam pembelajaran terpadu. Yang saya hormati Ibu Ana Nur Hasanah dan juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mega Damayanti, Rifani Sakura, Vira Silviani, Nurhaliza Febrianti, dan saya Sri Wahyuni. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tujuan, karakteristik, dan kriteria RPP Model Connected, Nested, dan Sequence. Untuk selanjutnya, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Mega Damayanti. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik Cici, terima kasih. Jadi yang pertama kita akan membahas latar belakang. Pembelajaran terpadu pada umumnya ialah sebuah implementasi kurikulum yang dianjurkan pada jenjang pendidikan dasar. Karena tujuan utama sekolah yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap siswa perlu diberi bekal bukan hanya sebagai pengetahuan saja, melainkan perlu adanya kecakapan agar nanti kelak para peserta didik ini dapat hidup di masyarakat melalui pengalaman belajar di sekolah. Nah, untuk itu pembelajaran terpadu ini sebagai jawaban dari urgensi masalah tersebut. Yang dimana pembelajaran terpadu ini melibatkan beberapa mata pelajaran untuk melihat atau memandang konsep mata pelajaran dari lingkungan sekitar yang saling berkaitan. Dengan demikian memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami masalah yang berada di sekitarnya dengan pandangan yang utuh. Yang pertama, terkait yang tadi sudah Saudari Cici jelaskan bahwa kita akan membahas model keterhubungan, yaitu connected. Pembelajaran terpadu model connected ialah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, ataupun satu keterampilan dengan keterampilan lain, dengan mengacu kepada induk mata pelajaran tersebut. Seperti contoh, pada mata pelajaran bahasa atau sastra Indonesia, terdapat materi pembelajaran terkait kosakata, struktur kalimat, membaca, dan mengarang. Jadi, materi pembelajaran ini dapat disatukan sebagai induk dari mata pelajaran bahasa atau sastra Indonesia itu sendiri. Dengan model connected juga diharapkan siswa dapat mampu menuangkan ide-ide, bahkan keterampilannya menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh. Dalam hal ini, fokus utama proses pembelajaran berlangsung mengacu kepada siswa atau student oriented sebagai peran utama pembelajaran. Adapun keunggulan pembelajaran terpadu, model tipe connected menurut Trianto 2014 yang pertama dengan mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi, yang dimana siswa ini memiliki gambaran lebih luas sebagaimana suatu bidang atau mata pelajaran yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Yang kedua, siswa memiliki gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep yang dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadilah proses internalisasi. Yang ketiga, mengaitkan ide-ide dalam bidang studi, yaitu untuk memungkinkan siswa mengkaji proses pemindahan ide-ide dalam pemecahan masalah. Yang keempat, siswa mempunyai gambaran yang lebih komprehensif, mana siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman atau tinjauan materi secara bertahap. Yang kelima, mempermudah guru untuk melihat gambaran secara menyeluruh karena kemampuan indikatornya ini digabungkan. Jadi mempermudah guru. Yang keenam, siswa akan lebih terarah dalam kegiatannya untuk mencapai kemampuan yang tercantum pada indikator. Adapun kelemahan pembelajaran terpadu model pembelajaran tipe connected menurut Trianto 2014 yaitu berbagai bidang studinya masih terpisah, sehingga masih belum memberikan gambaran secara menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran yang lain. Yang kedua, dengan menggunakan model ini, guru tidak terdorong untuk bekerja secara tim, karena isi dari pelajaran hanya terfokus pada konsep-konsep atau bidang-bidang antar bidang studi. Kemudian yang ketiga, usaha yang terhimpun untuk memadukan atau mengaitkan ide dalam satu bidang studi, yaitu karena hanya memadukan ide dalam satu bidang studi, maka akan menjadi terabaikannya bidang studi lain gitu. Selanjutnya, guru kurang terdorong untuk menghubungkan konsep karena susah mengatur waktu untuk memeriksanya atau dikarenakan terfokus pada keterlibatan konsep sehingga pembelajaran lain jadi terabaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Mega telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Nurhaliza Febrianti. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Cici sebagai moderator. Oke, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran terpadu model pembelajaran tipe connected. Nah, dalam proses pembelajaran mengajar berlangsung, pada pembelajaran terpadu itu menggunakan model connected digunakan sebagai penghubung
penghubungan beberapa materi atau kompetensi mata pelajaran yang memiliki karakteristik yang saling terkait gitu. Adapun penghubungan materi pelajaran ini dengan sebutan jembatan pengetahuan. Jembatan pengetahuan ini dapat berupa alat atau bahan sebagai pendukung gitu, seperti wacana, berita, diskusi, alat peraga, dan sebagainya yang dianggap mampu gitu untuk menyampaikan materi dengan sesuai kompetensi sehingga dapat memberikan pemahaman siswa dari materi ke materi berikutnya. Nah, terus menurut sintaks pola urutan dari mode pembelajaran terpadu tipe connected terhubung menurut Prabowo sebagai berikut. Pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini menentukan tujuan pembelajaran umum, kedua menentukan tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua ada langkah-langkah yang ditempuh oleh guru. Nah, yang pertama itu menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai oleh siswa, materi prasyarat gitu. Yang kedua itu menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa. Yang ketiga menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. Yang keempat menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan. Yang terakhir menyampaikan pertanyaan kunci gitu. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya kegiatan proses, terus kegiatan pencatatan data, dan dilanjut diskusi secara klasikal. Terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini ada 3. Yang pertama ada evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini ada ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan. Yang ketiga ada ketepatan siswa saat menganalisis data. Yang kedua itu ada evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini penguasaan siswa terhadap konsep-konsep itu atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah diterapkan. Yang terakhir ada evaluasi psikomotor. Psikomotor ini kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur. Nah, yang kedua itu lanjut model sarang atau nested. Nah, model sarang nested ini menurut Wiwi Tianti Pulukadang 2021-41 mengungkapkan bahwa model sarang nested merupakan model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah pendalaman terhadap materi pelajaran yang kemudian dikaitkan gitu dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Nah, maksudnya itu model pembelajaran terpadu mengintegrasikan keterampilan belajar dengan tetap memfokuskan gitu terhadap materi pelajaran, kayak dengan menggabungkan kemampuan-kemampuan tertentu yang mencakup ketiga aspek keterampilan tersebut, maka akan lebih mudah gitu untuk mengintegrasikan konsep-konsep suatu materi pelajaran dengan sikap melalui aktivitas pembelajaran yang telah tertulis seperti itu. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Nurhaliza yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi akan dijelaskan oleh Saudari Vira Silviani. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan dan karakteristik dari model sarang. Berdasarkan pada definisi dari model sarang yang telah dijelaskan, bahwa tujuan penyusunan RPP dengan penggunaan model sarang ini yaitu untuk memperdalam pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep pada materi pelajaran dengan adanya keterpaduan keterampilan-keterampilan peserta didik yang harus dikembangkan. Lalu, karakteristiknya bisa dilihat dari berbagai aspek keterampilan yang dikembangkan dalam model ini, yaitu seperti terdapat pada keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan mengorganisir. Kemudian, ada keunggulan dan kelemahan dari model sarang. Keunggulannya itu yaitu model sarang memperoleh banyak hal, mulai dari pendalaman materi, pengalaman belajar, serta keterampilan-keterampilan peserta didik yang bisa digali dan dikembangkan melalui penggunaan model tersebut. Nah, dapat disingkat lagi bahwa kelemahan dari model ini adalah penggunaan model tersebut itu akan membingungkan peserta didik karena harus melakukan banyak tugas atau bahan-bahan latihan pada waktu yang bersamaan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Vira telah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah atau sintak dari model sarang atau nested. Menurut Trianto, langkah-langkah dalam membuat RPP dengan model sarang atau nested ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang akan dipadukan. Selanjutnya yaitu memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar,
dan indikator. Kemudian menentukan subketerampilan yang akan dipadukan, yaitu yang melingkupi penguasaan terhadap 3 keterampilan yang tadi, diantaranya yaitu keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara khusus. Dan yang terakhir yaitu menentukan langkah-langkah pembelajarannya. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu guru hendaknya tidak menjadi single aktor. Dalam artian tidak hanya guru saja yang berperan di dalam kelas, tetapi siswa juga harus berperan aktif di dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pemberian tanggung jawab dalam setiap tugasnya harus jelas, baik secara individu maupun kelompok yang menuntut adanya kerjasama antara kelompok. Selanjutnya yaitu guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan sebelumnya. Tahap yang ketiga yaitu ada evaluasi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri. Yang selanjutnya yaitu guru perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi hasil belajar yang telah dicapainya berdasarkan dengan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang harus dicapai. Nah, selanjutnya yaitu ada model pembelajaran sequence atau urutan atau rangkaian. Nah, model pembelajaran sekuen ini merupakan salah satu dari 5 model pembelajaran terpadu yang di dalamnya memiliki beberapa mata pelajaran yang paling sederhana. Dalam artian, model pembelajaran ini dapat memadukan beberapa pelajaran seperti pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah yang urutannya itu sesuai dengan urutannya. Misalkan bahasa Indonesia itu membahas tentang novel yang di dalamnya berisi tentang sejarah. Nah, sejarah itu bisa dikaitkan kepada pembelajaran materi pelajaran sejarah. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik dari model sekuen. Yang pertama, model ini sangat cocok dan berpusat kepada siswa. Jadi, siswa bisa aktif di dalamnya. Kemudian, konsep disiplin ilmu. Nah, konsep disiplin ilmu ini merupakan gabungan dari konsep yang tadi seperti bahasa Indonesia dan sejarah pelajarannya. Kemudian, guru dengan guru bidang studi lainnya bekerja sama. Selanjutnya, mengkaji berbagai fenomena dari beberapa aspek. Lalu siswa disajikan dengan contoh peristiwa yang sesuai dengan keadaan di lingkungannya. Jadi bersifat konkret sesuai dengan yang ada di lingkungannya. Selanjutnya siswa dengan menjalani berbagai proses pembelajaran. Jadi tidak hanya satu proses saja, bisa berbagai variasi. Selanjutnya dengan terintegrasinya mata pelajaran yang dipelajari. Jadi bisa memadukan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Rifani Sakura Agnestia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Cici. Di sini saya akan memaparkan terkait keunggulan dan kelemahan dari model urutan atau sequence. Model pembelajaran sequence ini tentu memiliki kelemahan dan keunggulan. Oleh karena itu, kita harus mengerti gitu terkait keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulan, pertama itu dengan adanya perbaruan ulang yang sesuai dengan urutan topik, bab, unit, dan subunit, maka guru bisa menetapkan prioritas kurikuler. Ini menjadi lebih mudah dan efektif dibandingkan mengikuti urutan dari redaksi urutan buku teks. Lalu yang kedua, dengan menggunakan model sequence, guru dapat menetapkan dan memutuskan terkait dengan isi materi yang akan diajarkan oleh siswa. Jadi di dalam sequence ini, guru bisa tuh kayak menyatu padukan terkait materi-materi yang akan dibahas. Sehingga guru dapat menyampaikan materi pelajaran itu sesuai dengan pemahaman siswa tersebut. Lalu keunggulan sequence itu ada dengan adanya urutan yang dibuat, topik atau subtopik yang saling berhubungan pada mata pelajaran yang lain dapat dengan mudah membantu siswa dalam memahami mata pelajaran yang mereka pelajari, baik itu dalam subjek ataupun isi pada materi tersebut. Terintegrasinya mata pelajaran sangat membantu siswa dalam pengajaran di dalam kegiatan pembelajaran. Dengan guru memberikan pokok-pokok yang berbeda, konten yang berbeda, serta ruangan dan waktu yang berbeda. Dengan begitu, siswa dapat memperkuat pengetahuan dan mendapatkan materi yang lebih bermakna. Kemudian ada kelemahan dari model sequence. Yang pertama yaitu model ini perlu adanya diskusi yang panjang untuk membuat model ini. Karena kan kita itu akan menyatu padukan satu atau enggak dua materi ya teman-teman. Oleh karena itu kita harus ada diskusi panjang gitu agar adanya menemu titik terang terkait berkesinambungannya materi yang satu dengan materi yang lain.
Lalu guru harus bisa bekerja sama dengan baik kepada guru yang lainnya dan dapat berkompromi gitu dengan pengurutan kurikulum. Oleh karena itu, guru harus bisa bekerja sama dan tidak mengedepankan kepentingan sendiri. Kan dalam model sequence ini, guru itu harus bisa bekerja sama terkait guru mata pelajaran yang lain gitu. Oleh karena itu, guru itu harus bisa bekerja sama dengan baik dengan guru yang lain, tidak mementingkan sendiri gitu. Jadi biar istilahnya memutuskan kepentingan bersama. Lalu agar tertata konten yang rapih dan berkelanjutan, maka guru dan mitranya harus bisa berdiskusi panjang untuk menemukan fleksibilitas yang tinggi dalam pembuatan dua subjek. Jika guru dapat berhasil dalam pembuatannya, maka guru dan mitra kerjanya harus bisa mengurutkan lebih banyak terkait dengan pengajaran secara paralel. Lalu ada sintak dari model sequence ini. Pertama, ada tahap perencanaan. Yang pertama, guru terlebih dahulu menganalisis kurikulum agar landasan yang dibuat juga kuat sehingga memiliki dasar dalam pembuatan model sequence ini. Jadi tahap pertama tentu guru itu harus bisa buat materi sesuai dengan konteks kurikulumnya sehingga landasan atau dasar dari mata pelajaran tersebut itu tidak keluar dari jalurnya. Setelah itu mendesain ulang atau think back redesign dalam memilih dan memilah dua mata pelajaran yang sama jenisnya dan membuat urutan topik atau konsep dari kedua mata pelajaran tersebut dengan periode waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, memikirkan dan membuat urutan yang logis pada kedua mata pelajaran serta dapat menempatkan urutan yang tepat. Dan yang keempat, mendesain ulang topik, unit, ataupun konsep dari kedua mata pelajaran tersebut. Dibuat dan diurutkan secara logis sehingga dapat diajarkan dengan waktu yang sama. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, guru dapat dengan baik menjelaskan materi yang telah dipadukan dengan memberikan contoh yang konkret. Jadi, setelah guru dapat memberikan dan menjelaskan materi-materi itu, guru juga harus bisa gitu memberikan contoh yang konkret agar para siswa ini bisa memiliki gambaran gitu teman-teman, bisa memiliki gambaran terkait materi yang sudah disampaikan karena kan materi ini kan terintegritas gitu. Oleh karena itu guru itu harus bisa memberikan contoh yang nyata yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Lalu guru menjadi stimulus dalam memberikan sudut pandang yang berbeda-beda dari sisi mata pelajaran tersebut sehingga siswa dapat berpikir sesuai dengan pemahamannya. Maksudnya ini guru itu hanya menjadi stimulus gitu. Guru itu hanya menjadi stimulus karena kan ini kan ada dua mata pelajaran, berarti akan ada yang namanya sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Dari misalkan mata pelajaran PPKN dan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Itu kan misalkan kalau di satu padukan itu sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, di situ siswa harus bisa berpikir dengan kritis. Lalu guru memberikan contoh yang nyata sehingga siswa dapat dengan mudah memahaminya. Setelah itu ada tahap evaluasi. Siswa diberikan materi dan diberikan contoh. Siswa harus menjawab sesuai dengan pemahamannya. Dan yang kedua, guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan maupun contoh dan bertanya kepada siswa agar mengukur seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik Rifani, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, simpulan dari materi yang telah kelompok kami sajikan, yaitu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran connected, nested, dan sequence ini merupakan beberapa model pembelajaran terpadu yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran terpadu. Dengan penggunaan model-model tersebut, diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam memahami suatu konsep pembelajaran secara terintegrasi dan secara utuh. Sepertinya pemaparan materi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.